Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal kelas besar untuk seluruh kelas 12. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama Ibu Lisda Paryana selaku guru bimbingan konseling. Di belakang ada Bapak Kepala Sekolah Abdul Hakim SPD MPD selaku Kepala Sekolah dan Ibu Haja Nur Sakia sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sebagai guru bimbingan konseling kesempatan bisa bersyukur. Yang kedua Ibu Haji Indonesia sebagai supervisor. Anak sekalian yang berbahagia, hari ini sesuai dengan apa yang kita lihat bersama yang terpampang di website sendiri ini adalah sebagai program penyesuaian dan kemampuan PM3 atau PM3, dan intinya dari adalah sebagai ekspektasi dari program sosialisasi apa dan mengapa hadirnya TKA, dan kebetulan mungkin bersama waktunya nanti dengan sistem sosialisasi SNPMB. Nah, jadi kelas 12 tahun ada suatu hal baru yang kita lihat, yang mungkin kalian dengar selama ini, ada namanya TKA. Apa sih TKA? TKA adalah tes kemampuan. Ini merupakan sebuah program nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tahun 2005 ini awal dimulainya karena pendidikan. Kenapa hadirnya TKA? Itu adalah sebagai penyimbang dari nilai rapor atau penyimbang dari evaluasi hasil penelitian. Di zamannya Pak Profesor Agung ini berubah regulasi. Itu yang dinamakan kurikulum nasional. Kurikulum merdeka ini perlu sempurna lebih bagus karena itu ada nilai pembinaan karakter. Maka dari itu, Bapak minta kepada anak 12 ini ubah paradigma berpikir kita. Jangan sampai jika ini seakan nyaman deh, naik aja lulus saja, jangan formalitas saja, hanya makanya nilainya jangan gitu. Yang kedua, TKA ini adalah merupakan sebagai pembanding dari nilai raportian atau nilai ijazahnya. Kalau banyak sedangkan nilai itu, sehingga kemampuan mereka dapat di apa istilahnya itu dinyatakan bahwa orang itu mampu dalam hal itu banyak sebetulnya. Nah, ketika ada ini adalah nanti ketika misalnya pilihan, contoh lah misalnya anak kuliah ambil pilihan misalnya fisika. Nah, ini kan orang karena hasil rapat dia tetap aja kalau karena arahnya itu nanti untuk lebih jelasnya nanti Ibu Rizda bisa memberikan secara spesifik. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang sesuai dengan keinginan dia, Bapak mohon maaf kita dalam dan akhirat, dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Lisda sebagai hari ini memberikan materi, dan lupa juga kita ucapkan sama-sama kepada Ibu Nur Sakia sebagai supervisor dan sekaligus sebagai guru yang mampu di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini apa kabar? Baik, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal kelas besar, khususnya kelas 12. Jadi di sini ada 3 kelas 12 1, 12 2, sama 12 3. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau minta salah satu ada yang memimpin doa, boleh? Kepada Fadullah, silakan maju ke depan. Kita berdoa dulu. Silakan angkat tangannya. Bismillah.
Terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita mulai, maka Ibu absen dulu. Ahmad Sairi, Zaini, Rizwandi, Arianto, Ariri, Aulia, Halimatus, Maya, Fadullah ada, Kahfi, Nasrin, Rafi'i, Ridwan, Rifki, Rizkiano, Rizal, Rizky Firdaus, Saputra, Syafiq, Zaini, Nina Maida, Nur Anissa, Norliani, ada? Siti Amelia, Siti Halimah, Siti Rahmawati, Zahratus Salwa. Oke. Nah, untuk hari ini layanan bimbingan klasikal tujuannya apa? Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK sebagai ekspektasi dari program sosialisasi apa dan mengapa hadirnya itu TKA dan sosialisasi SNPMB tahun 2025-2026 dengan tujuan peserta didik itu mampu nanti mengenali dan menggali rencana karirnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing dan menyesuaikan nanti penilaian dengan TKA serta jurusan SNPMB yang dipilih. Baik, sebelum kita mulai materi, biasanya Ibu mau kita ada aktivitas dulu. Silahkan kalian berdiri, kita bentuk kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Di sana 1, 2, 3, dan 4. Silahkan berdiri dulu sambil dengarkan petunjuknya. Oke? Hari ini kita akan melakukan aktivitas. Namanya aktivitas pesan berantai atau tebak semantik. Dengarkan petunjuknya. Dengarkan petunjuknya. Pian yang barisan di depan silakan maju ke depan dulu 1 langkah. Ya, silakan maju langkah. Sama 1 langkah ke depan. Yang baris pertama. Oke, baris pertama. Nanti di baris pertama ini akan Ibu minta membuat 1 kalimat tentang hobi. 1 kata, kemudian nanti hai, dengarkan. Nanti barisan pertama akan menyampaikan ke barisan kedua, tapi yang barisan selanjutnya tidak boleh tahu. Kemudian baris kedua nanti memperagakan, bukan menyampaikan, memperagakan kalimat kata tadi. Contoh, kalau kayak ini, mulutnya harus diam, Pak. Kira-kira ngapain? Menyanyi. Oke, bisa dipahami? Oke. Bebas, tapi satu kata. Contohnya tadi kayak hobi. Contohnya tadi kan menyanyi. Ini 1 kata aja. Ditulis kan apa 1 katanya? Apa? Hobinya apakah? Tulis. Ya, silakan. Baris pertama tulis 1 kata hobi. Simpan dulu kertasnya. Ya, baris kedua belum boleh tahu, apalagi baris belakangnya. Kalau sudah, baris kedua
maju satu langkah. Lihat apa yang ditulis oleh baris pertama. Silakan. Baris kedua maju. Baris kedua. Baris ketiga tidak boleh. Ya, silakan lihat. Masing-masing kelompok tidak boleh melihat. Cukup satu kelompok satu-satu. Oke. Sudah? Belum? Baris kedua balik, ya balik ke belakang. Kalau sudah baris kedua balik ke belakang, hadap ke belakang. Pastikan baris kedua menyampaikan dengan peragaan, bukan dengan ucapan. Dengan peragaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, lanjut ke belakang sampai habis, sampai ke anggota terakhir. Sudah habis sampai belakang? Mana orang-orang yang paling belakang? Mana angkat tangan? Paling belakang orang-orangnya mana? Angkat tangan, maju ke depan. Yang paling belakang silakan maju ke depan. Berdiri, silakan. Mana kelompok 1? Tadi kelompok 1 yang di ujung. Kelompok 1 mana yang paling belakangnya? Ya, dari sesuaikan dengan kelompoknya, hadapkan. Kelompok kedua mana? 2, 3, 4. Oke, 5 ini. Oke. Sekarang 1 yang mana tadi sini? 1 ini. Pas. Oke. Kita tanya dari ujung dulu. Kelompok 1 yang paling belakang. Rizkianon main voli. Bujur? Step. Oke, berarti bujur. Satu kelompok tepuk tangan. Kelompok kedua apa? Hah? Maunjun. Bujur? Bujur. Oke. Yang ketiga? Main bola, bujur? Oke, main bola, Pak. Memasak, bujur? Oke. Oh, bujur kemana? 5. Menyanyi, benar? Oke, tepuk tangan untuk laki-lakinya semua benar. Apa? Membaca, benar? Oke, benar. Terus? Mendengar musik? Oke, benar lagi ini? Membaca, benar. Terakhir? Memasak? Iya, semuanya benar. Oke. Jadi, dengan aktivitas tadi ternyata pesan berantainya benar semua. Kenapa? Kenapa Ibu tanya benar semua? Ibu pilih dulu 1. Nah. Oh, cara memperagakannya benar katanya. Oke. Oh, kata-katanya. Oh iya, kata-katanya mudah dipahami katanya. Oke, terima kasih. Sekarang dari pelajaran aktivitas tadi yang dapat kita ambil apa? Pertama, kerjasama. Kedua apa? Komunikasi. Ketiga apa? Kita kenal dengan ekspresi itu. Materi kita hari ini tentang, sekali lagi, tentang bakat dulu. Apa itu bakat? Bakat apa? Kemampuan. Ya. Ada lagi bakat itu apa? Secara bahasa singkatnya apa? Hah? Apa? Kebisaan. Ya, kebisaan. Apakah bakat itu bisanya saat kita dilahirkan atau diasah dulu habis itu bisa? Apakah itu dinamakan bakat juga? Ya, bisa. Ada contoh nih, mama abahnya seorang penyanyi, contoh. Terus anaknya ternyata bisa mengaji qori, itu bakat kada? Bakat itu potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan lahir. Bawaan lahir. Jadi kalau ada suaranya bagus, kayak penyanyi-penyanyi itu kan suaranya bagus, merdu, itu namanya bakat. Beda dengan minat. Minat bang apa? Tahu minat apa? Hah? Keinginan, minat, kesukaan. Ya, hobi tadi, itu minat. Nah, itu bedanya adalah bakat. Terus ini minat. Ini bakatku dulu. Untuk bakatku itu apa? Ada bermacam-macam bakat. Nah, ini ada bakat numerik. Bakat numerik itu bakat yang sukanya hitung-hitung. Terus ada lagi bakat verbal. Apa itu bakat verbal? Public speaking. Public speaking orang itu kalau bagus berarti bakatnya verbal. Terus ada lagi bakatnya. Ini ngapain? Apa itu? Science, bulan laboratorium, ya peneliti. Ini bakat. Ini bakat klerikal namanya. Terus, ini apa nih? Arsitek, instruktur. Nah, berarti ini bakat relasi ruang atau spasial. Nah, terus, nah kalau itu apa tuh?
Bengkel, yang suka mesin. Ya, ini bakat apa? Mekanik. Oke, ini apain? Hadirin sekalian, hari ini berita tentang kebakaran proyek. Apa itu? Apa itu? Bakat apa itu? Linguistik. Linguistik itu masih ada kaitannya dengan verbal, artinya berbicara. Terus, ini apa nih? Orang kantor ngapain? Skolastik. Nah, ini tadi pengertiannya. Bakat verbal itu bakat yang bisa mengungkapkan dengan bentuk kata-kata. Kemudian bakat numerikal itu bentuk angka. Tadi skolastik itu kata-kata logika dan angka atau kemampuan penawaran. Terus abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka tapi berbentuk pola atau rancangan. Bakat mekanik itu tentang mesin, perkakas atau alat-alat yang bisa bongkar-bongkar mesin. Terus bakat relasi ruang itu bakat mengamati, menceritakan pola dimensi berpikir. Kemudian kecepatan ketelitian atau klerikal yang tadi lab yang buat sains. Oke. Terus ada linguistik atau bahasa, tentang bahasa sastra. Itu biasanya seorang jurnalis. Nah, sekarang tadi minat. Tadi bakat itu bawaan lahir ya. Sekarang minat itu apa? Minat adalah tadi suatu keinginan ya, atau sesuatu yang mau dihadirkan untuk memfokuskan diri pada sesuatu yang disenangi dengan perasaan senang dan puas. Contohnya, nah ini minatnya apa? Kalau minat profesional, itu apa tuh? Itu apa gambarnya? Main biola, ya musik. Terus ada lagi minatnya apa? Membaca. Iya, melajari orang tuh minat lah. Ya, terus minat kegiatan non fisik ada. Ini minat vokasional. Nah, ini minat komersial. Ini avokasional. Terus jenis minatnya. Nah, ini tadi, ini pengertiannya. Minat vokasional itu merujuk pada bidang pekerjaan. Kalau profesional, bidang keilmuan, seni, sama kesejahteraan sosial. Ya tadi ada foto-fotonya yang mengobati orang tua tadilah. Habis itu yang seni main biola, berarti itu profesional. Kemudian komersial, minat pada pekerjaan, dunia usaha atau jual beli. Nah, terus faktor pendukung minat, ini ada intern atau bawaan atau genetik. Terus ada kepribadian, kalau eksternnya dari lingkungan. Nah, ini cara mengembangkannya. Pertama, beranikan diri. Kedua, minta dukungan. Dukungan itu dengan latihan. Kemudian dukungan lingkungan. Terus cara problem solving atau pengentasan masalah. Sekarang ini kesesuaiannya. Nanti kita akan melakukan tes. Nah, sekarang ini kita lanjut ke TKA. Mengapa itu ada TKA? Sekali lagi, untuk TKA tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa yang namanya TKA itu sebagai ganti dari ujian nasional. Jadi nilai PIAN itu nanti murni, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, terus nanti di akhir sesi Ibu sampaikan lagi hubungannya dengan SNMPTN. Kenapa itu hadir TKA? Karena supaya mampu mengenal kompetensi kognitif, kepribadian, dan minat karir secara mutlak. Terus hasil TKA nanti bakal jadi objek guru BK atau Ibu menyusun rencana studi karir PIAN. Maunya kemana? Nah, ini sekarang Ibu minta siapkan HP-nya sama kuotanya, aktifkan. Ini ada link yang untuk kota, berarti ini keuntungannya PIAN akan tes. Sekarang PIAN ambil di bagian tes reasek atau minat jurusan. Di HTTP aku minta tes jurusan kuliah. Sebentar Ibu kirim. Ibu kirim linknya di grup BK kelas 12. Itu linknya ada di grup BK kelas 12, silahkan klik. Nanti PIAN diminta mengisi instrumen. Ya, yang sudah bisa login ada? Ada? Kalau sudah bisa login silahkan isi. Data itu ada yang bisa login sampai ke pengisian. Nah, ini bisa nih PIAN. Coba Bang login. Nah. Psikolog aku pintar. Ya, ikuti tes sekarang. Klik ikuti tes sekarang paling atas ada? Oke. Ada tulisannya ikuti tes sekarang. Ya, klik. Ya, mulai tes, klik. Kalau ada yang sudah Bapak lah. Kalau ada yang sudah. Ya, waktunya 3 menit lagi. Silakan diisi. Sedikit lagi.
Nyatakan hasilnya di screenshot. Sudah, screenshot lah hasilnya. Lihat hasil tuh, lihat hasil. Ya, itu hasilnya. Screenshot. Oke. Ibu sampaikan, silakan maju ke depan. Perdamuan, Hafiz, yang sudah Rizwandi. Siapa lagi yang sudah? Pian sudah. Silakan maju ke depan supaya yang lain mendengar. Jadi untuk tipe bakat reaseknya minat jurusannya itu di konvensional. Apa itu konvensional? Baca akan pang. Nah, itu tadi untuk perdamuan, silahkan kembali ke depan. Konvensional, ini potensi yang Ibu maksud tadi, nanti Pian akan tahu potensi karir itu untuk minat jurusan. Ini realistik itu namanya realistik, investigatif, artistik, sosial, dan enterprising. Biasanya pekerjaan yang pas untuk seorang konvensional itu adalah akuntan, administrasi, sekretaris, stok keuangan, dan petugas arsip. Nah, ini ada realistik. Tadi konvensional sudah, ini realistik. Ini baca pangkon Pian. Ini realistik berarti apa? Nah, di atas. Untuk biasanya profesi yang bagus itu mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi atau poluan, sama petani. Orang realistik itu biasanya memang suka bekerja dengan benda, mesin, kegiatan fisik. Nah, itu untuk realistik. Ada yang realistik selain yang maju saja ada? Ya, 1, 2. Ada lagi yang realistik? Inian realistik ada enggak? Untuk selanjutnya pasti ada yang memilih investigatif. Mana orangnya? Ada yang menjawab ya. Investigatif mana? Siapa yang dapat hasil investigatif? Hasil itu akurat. Biasanya kalau Pian jawabnya baik-baik, bujur-bujur, ada meniru lah. Pian apa? Ya, investigatif. Ya, silakan maju ke depan. Sampaikan apa itu investigatif dan apa. Kenapa yuk? Ada tampil di muka. Oi. Orang dalam investigatif adalah proses administratif dalam office beberapa komponen atau yang itu. Nah, kalau investigatif profesinya seorang ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Nah, itu untuk investigatif. Nah, nanti berikutnya ada artistik, terus kemudian ada sosial dan interpreting. Kalau artistik biasanya seniman, penulis, desainer grafis, musisi, sama arsitek. Untuk sosial, guru, konselor, perawat, psikolog, sama pekerja sosial. Kalau enterprising, pengusaha, politikus, manajer, marketing, sama pengacara. Oke. Nah, ini untuk sekilas tentang minat jurusan mengenai reasek. Oke. Nah, jadi Pian nanti kalau sudah tes ini tadi dapat hasilnya, Pian tahu kemampuan Pian dan Pian mau dengan cita-cita itu sesuai, maka pilihlah minat TKA itu sesuai dengan apa yang mau Pian pilih. Ya. Ibu masuk ke SNPMB-nya. Itu di paling bawah. SNPMB itu seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Jadi Pian kalau mau masuk SNPMB itu ada 2 nanti. Ada 2. Pertama apa? SNBP. BP itu namanya lewat jalur rapor, atau yang sekarang peraturan terbaru SNPMB yang SNBP-nya itu nilai TKA. Iya, jadi nilai TKA kalau yang dulu-dulu cuma nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Sekarang nilainya TKA. Itu yang paling utama dicari. Kemudian baru nilai semester 1 sampai semester 5. Syarat kedua. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya kalau TKA Pian tadi nilainya rendah? Kawalah Pian masuk SNBP. Jawaban itu akan dijawab ketika Ibu memeringkatkan atau eligible. Jadi nanti
karena sehabis sosialisasi hari ini, tindak lanjutnya nanti Ibu akan mendata orang-orang yang mau minat masuk SNBP dulu. Nah, dari misalkan sekian 79 orang kelas 12, ternyata yang minat itu kelas, karena kita tidak ada jurusan IPA IPS lah, jadi semua ini masuk satu rombel. Nah, untuk eligible tadi pengaruhnya ya nilai TKA ya. Nilai TKA itu nanti Ibu peringkatkan dari urutan 1 sampai urutan 10. Kenapa? Karena sekolah kita ini akreditasinya A. Jadi penampungan untuk kuota SNBP setiap tahun sekitar 40% untuk bisa login buat akunnya. Nah, jadi yang tadi kalau misalkan dari 79 orang total, ternyata cuma ada orangnya yang masuk 50 orang, misalkan dari 50 tadi bakal akan bisa login itu sekitar 40. 10-nya kada hawa karena kada masuk eligible. Jadi pian itu untuk kuliah. Kalau kada Bang, kalau anak di rumah aja Bang, anak begawi sama TKA aja yang dicari. Nah, jadi TKA ini paling penting. Sekarang fokus kita ke TKA. Silakan pian login lagi di HP http portal snpmb.id. Itu linknya jangan kadenya, http paling bawah. Nah, ini http portal snpmb.id paling bawah yang merah. Di sana lengkap banner. Itu portal resmi dari SNPMB. Jadi pian akses itu bisa pian melihat jadwalnya kapan. Kemudian nanti pian bisa melihat syaratnya apa, kuota sekolah berapa, dan syarat nilai TKA-nya berapa ada di sana. Jadi jangan lupa ini dipoto kan, http portal snpmb.id, ini portal resmi. Sudah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak, misalnya nih, Bapak nih kita anggap siswa aja lah. Ujar Bapak, ini Bu Ai lulus, tapi habis itu kuitan kada jadi mendukung. Kalau yang mundur adalah dampaknya dengan sekolah. Jawabannya adalah ada. Ada Pak. Jawabannya ada. Apa itu? Sekolah kita, kalau misalkan yang lulus ternyata dari 50, misalkan yang masuk, ternyata lulusnya 10, harus ada yang mengundurkan diri 1 orang. 9 kan yang jadi nih. Maka kalau masih 1 orang Pak, kalau pengalaman yang dulu masih kada apa-apa. Tapi kalau yang kayak semalam lagi, contohnya yang masuk itu 4, yang lulus 1, nah kada jadi lah, maka sekolah kita akan di blacklist tahun depan. SNPMB untuk SMA Timur di blacklist. Oke, yang kedua pertanyaannya tadi kiat-kiatnya supaya pian ini lulusnya sesuai dengan jurusan dan minat bakat pian. Ya, yang pertama tadi untuk persyaratan SNPMB sudah Ibu jelaskan. Masih ingat? 1, nilai apa? TKA. Nilai TKA harus baik. Kedua apa? Raport dari semester 1 sampai semester 5. Makanya dari kelas 10 yang sudah Ibu track. Bukan ini siapa yang anak kuliah dari Ibu pernah ingat? Nah, kalau sudah Ibu track dari awal, nilai pian itu sudah harus dilihat. Misalnya nih peta panah naik ke atas nih, jangan sampai habis ke atas turun melabuk gugur. Nah itu bisa berpengaruh. Jadi biar dari bawah naik itu track nilai untuk semester 1 sampai semester 5 itu untuk perencanaan awal. Makanya dari kelas 10 sudah Ibu track buan pian. Itu untuk nilai. Terus kiat-kiatnya Bang supaya jurusannya. Tadi Ibu sudah berikan juga sekilas informasi. Pian harus melalui tes dulu. Makanya ada asesmen dari Ibu, bakat minat, kemudian kecerdasannya apa, terus mengenali potensi pian. Nah, itu harus pian ketahui dulu, pian ini sebenarnya orangnya bisa apa, punya kemampuan apa, minat apa tadi. Ya, dari hasil tadi sudah kelihatan kan, ada yang investigatif, ada refreshing, ada artistik, kemudian ada konvensional. Nah, itu arahnya sudah Ibu jelaskan juga. Makanya kalau pian mau jadi guru,
mau jadi guru, tadi misalkan ada yang bercita-cita jadi guru, guru apa jadi bu? Guru bahasa Inggris. Berarti pian ngambil kuliahnya jurusan bahasa Inggris. Oke. Kita lanjutkan untuk sesi akhir. Sesi akhirnya ada LKPD, minta tolong Pang bagikan satu-satu. Nah, sini binian lakian. Ini LKPD terakhir. Silakan pian bagikan, tolong isikan di belakangnya. Pian tanyanya ke samping atau ke belakang, pokoknya dua orang berpasangan. Boleh saling menghadap? Oke. Saling menghadap dua orang sama dua orang. Ya, boleh cari kawannya dua-dua. Nah, berarti pian dua nih. Ya, dua-dua. Hah? Satu kertas satu orang. Cari kawannya ya kayak Rizwanji sama dua berhadap-hadapan. Oke, cari kawannya dua-dua. Rapi. Dua-dua Rapi. Dua-dua. Mana lagi kawannya? Ada yang belum dapat pasangan? Ada? Sebutin sekarang. Pian tuliskan nama Pian di belakang kertas dulu. Namanya. Tulis namanya. Tuliskan namanya. Oke. Sekarang pertanyaannya kan ada di depan tuh. Yang pertama, tanyakanlah kepada temanmu profesi apa yang menurutnya paling cocok yang diraih di masa depan. Tanyakan. Hah? Nama? Ini tanyakan ke kawan Pian. Pian tulis nama Pian di situ. Nah. Nama? Boleh tulis sesuka Pian. Tapi namai dulu namanya lah, jangan terhuruf. Jangan lupa dinamai supaya jangan tertukar. Berarti contohnya gini, kalau Fadlullah menanyai Rizky Mardatila, kan jawaban Rizky Mardatila ada di Fadlullah. Ya. Kebalikannya, di kertas Rizky Mardatila ada jawaban Fadlullah. Nah, jadi bertukar nama itu, nama Pian. Tapi jawabannya kawan Pian. Nah, ya tanyakan dulu. Nah, paham. Pian tanya ke kawan, jawaban kawan ada di Pian. Ada yang lebihan kah kertasnya? Lebihan adalah perda. Bahasa gini. Masih ada yang belum paham kah cara menjawab? Profesor. Nah, namanya lewat depan. Memang itu ya. Apa pulang? Nomor 3, tanyakan mengenai berpotensi apa yang tadi tes potensinya tadi apa hasil tesnya apa tadi Pian? Nah, sosial berarti apa kaina? Itu Pian di situ ya, jawaban Pian situ. Jawaban nomor 3 itu bisa dijawab kalau Pian tadi mengikuti tes. Nah, ya jawaban tes Pian tadi apa? Tulis di nomor 3. Hah? Sudah kah? Habis? Nah, mana tadi jawabannya Ina mana? Kan takoninya jawaban Inya nih, tulisnya ada Pian. Nah, kayak itu. Sampai ini masih ada yang belum bisa menjawab? Masih ada yang kada paham? Ada, salah satunya Ibu minta Pandit. Jadi pertanyaanku 1 sampai 3 aja. Ya, nomor 4 itu jangan dijawab. Nomor 5 itu Ibu suruh panggil ke depan. Iya, 1 sampai 3 itu jangan dijawab. 1 sampai 3. Ada yang sudah, Pak? Pertanyaannya cuma 3.
Sudah. Royan sudah. Oke, Royan sudah. Ada lagi yang sudah? Nomor 3. Tadi yang pian tes pakai tadi aplikasi. Pian apa potensinya? Apa tadi? Makanya ibu suruh screenshot kan? Hah? Tulis itunya. Lawan ibu sudah jelaskan lah tadi. Nah, jelaskan ya. Bertukar. Ada yang sudah? Mana yang sudah angkat tangannya? Tadi Royan sudah. Mana lagi? Mana lagi? Sudah. Berarti yang sudah ibu minta maju ke depan dulu. Royan sama Jerban sudah. Aulia Rahmi sudah? Sudah maju ke depan sama saya. Ya. Konvensional tadi. Nah, ada muncul ini nah. Apa ya? Ya, sudah hadang lah. Ibu kirimkan ke sini nah, maju nah. Kalau pengen melihatnya ada tampil nah, tampil maju aja. Ya, ini jawabannya tukar-tukaran. Ya tidak di laptop. Tukar-tukaran. Perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu yang maju. Jadi Aulia menjawab ampunnya. Aulia menjawab Hawa menjawab ampun Aulia. Bergantian. Balik jawab Pak. Jadi untuk jawaban Hawa nomor 1. Siapa dulu? Komandan. Hawa. Ini soalnya. Ya, baca dulu soalnya. Sampai 3 aja. Apa? Profesional. Ada. Yang menjawab Aulia. Kayak ini nak. Ini kan nih di pian jawab ampun Aulia. Untuk jawaban Aulia, nah, dia kan jawaban ampun Hawa. Jawaban Aulia. Nah. Aulia mau jadi profesinya jadi iya, nanya nih. Ya. Ulangi. Nomor 1, profesi yang adalah polwan. Ya, Aulia maunya jadi polwan. Oke. Terus nomor 2 menjaga keamanan masyarakat. Iya. Terus yang ketiga iya, sip. Bagus, itu jawaban dari Aulia. Untuk Salwa yang menanya, sekarang gantian. Aulia menjelaskan jawabannya Salwa. Punya Salwa itu jadi apa, Rena? Ya, ada profesi ya. Guru, ya guru. Oke. Nyaringi dikit masuk. Paraki mixnya. Ya, terus yang ketiga. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Aulia sama Salwa. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, itu tadi jawabannya. Aulia menanyai Salwa, Salwa menanyai Aulia. Tadi apa kesimpulannya? Aulia mau jadi polwan. Aulia ketika ditanyain Salwa, kenapa jadi polwan? Karena maunya menjaga keamanan masyarakat. Terus apa? Apa dalam potensinya? Potensinya jadi anak polwan itu apa? Pertama, Aulia punya badan yang postur yang bagus, ya. Kemudian bakat basket bisa. Nah, itu tadi, itu potensinya. Jadi ketika mau jadi polwan, maka harus tahu alasannya apa dan potensinya apa. Oke. Terus si Salwa tadi maunya jadi guru. Terus apa alasannya?
mau memberikan manfaat buat orang lain. Ya, pendidikan. Terus apa prestasinya? Potensinya apa? Apa dari potensinya? Karena suka berinteraksi orangnya, komunikasinya bagus. Oke, sudah bisa dipahami. Ya, ada yang sudah selain Aulia dan Salah, ada laginya, ada yang sudah, ada yang sudah, mana? Terus yang jadi, yang sudah mana yang sudah? Sudah. Nah, pertanyaannya tidur. Mana yang lain? Coba ibu lihat Bang. Siapa tahu sudah ada nih. Wiswandi sudah Pak. Belum. Paling ini. Royan mana jawabannya? Mana? Ya, maju. Oke, yang maju, yang sudah maju. Kebantian sama Amrullah lagi. Yang ke depan. Dan yang maju ke depan. Ya, habis ini kita selesai. Yang istirahat ya, ayo cepat. Jawabannya ayo cepat. Ini terakhir. Habis ini nanti kita kumpulkan saja biar ibu yang bacanya. Ya, Sebastian berarti bacakan punya Amrullah lagi. Berikutnya Sebastian. Bastian dulu. Dengarkan baik-baik. Tolong yang lain kalau sudah kumpulkan aja. Nanti ibu yang baca. Maunya jadi apa? Wah, atletik. Oke, terus alasannya? Ya, oke, memang suka. Oh, potensinya itulah. Ya, potensinya memang Amrullah Azmi kan anggota basket ya. Ya, udah. Terus bergantian. Jawabannya Sebastian apa? Sebastian mau jadi apa? Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, provinsi ya. Arsitek. Arsitek. Oke. Alasannya? Alasannya karena saya lebih suka bekerja di lapangan. Oke, kerja lapangan. Sip. Terus potensinya? Potensinya karena saya senang di lapangan. Oke, karena potensinya memang orang lapangan. Terbukti kan Bang Balan? Ya. Oke, terima kasih. Silakan ke Pak. Nah, itu tadi kan sudah paham. Berarti apa? Kalau Pian mau jadi apa? Jadi apa nih? Jadi Power Rangers misalnya. Maka alasannya apa? Alasannya apa dulu? Ya, Pian misalnya mau jadi dokter. Ada yang mau jadi dokter? Nah, alasannya apa? Anak mengobati orang. Potensinya apa? Potensinya pertama mungkin nilainya bagus secara non-medis. Ya. Nah, logistiknya. Oke, sampai di sini. Nanti ibu minta kumpulkan aja. Nanti ibu seorang yang baca. Terus sebelum itu, dengarkan sebelum itu. Kan Pian berdua ini berpasangan, ibu kurang tahu pasangannya siapa. Tuliskan di kertas tadi lagi. Pasangan Pian itu siapa. Jadi ibu kalau membacanya. Dan yang lipatnya itu lipatnya kayak ini nah. Nah, lipatnya kayak ini. Jadi Pian berdua artinya. Nah, ini berdua. Lipatakan kayak ini. Tulisakan ngarang kawan Pian di situ. Misalnya Rizwani sama Duan. Nah, itu. Tulisin nama kawan Pian. Dipatahkan dua kayaknya. Oke. Oke, sampai di sini sudah selesai layanan konseling dari Ibu. Adakah pertanyaan Pian? Ada? Mau bertanya? Ya. Ya, lapar. Oke, sekarang Ibu simpulkan dulu. Dengarkan baik-baik. Hari ini hari Senin tanggal 7 Oktober 2025 jam 8.30 Ibu memberi layanan konseling, layanan klasikal kelas besar dengan tema penelusuran minat bakat dengan hubungannya TKA kemudian pemilihan jurusan SNPTN. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan yang mana kesimpulannya adalah ketika mau memilih jurusan karir ke depan, maka yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai TKA.
Ya, dan minat dan potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Jadi jangan lepas dari dua hal ini. Kemudian untuk jurusan nanti yang dipilih di SNPNB, setelah ini tindak lanjutnya adalah Ibu akan mendata ulang siapa yang minat, siapa yang mau ikut SNPNB. Untuk yang sesi 1 dulu, SNBP, silakan hubungi Ibu ke ruang BK langsung atau silakan chat. Nanti kita masukkan ke grup dan nanti kita untuk layanan bimbingan khususnya nanti di ruang BK. Oke, sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Ibu Mita, tolong menyimpulkan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.